Shalom, puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Pada hari ini kita kembali berjumpa dan boleh beribadah bersama walau online. Ya, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, kita sudah bersukacita dalam Tuhan. Ya, saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari Ibu Bapak saya undang kembali kita berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan Engkau berikan kami tubuh yang sehat, semangat yang luar biasa untuk kami kembali beribadah, walaupun di rumah masing-masing, walaupun online Tuhan. Kami percaya, kami tetap bersukacita, kami tidak kurang semangat di dalam kami beribadah untuk memuji muliakan Tuhan. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu yang telah setia di dalam beribadah, mengiring dan melayani Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah memimpin pujian, musik dan tim recording, kiranya Tuhan juga memberkati. Hanya sebentar kami akan masuk dalam firman Tuhan, kiranya Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami mau mendengar dan menelaah dan melakukan firman-Mu. Mungkin juga kami hamba-Mu, Tuhan, layakkan, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan apa kata firman Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana dan mudah dimengerti oleh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Ya, di masa pandemi ini, ya gereja kita sudah membentuk Satgas COVID, ya, dengan misi jemaat peduli jemaat atau jemaat membantu jemaat. Ya, firman Tuhan pada hari ini saya beri tema jemaat peduli jemaat. Ya, yang saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 30. Ya. Kisah 11 ayat 19 sampai 30, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, keadaan dunia saat ini ya benar-benar mencekam. Tidak hanya Sidoarjo, tidak hanya Surabaya, tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia dicekam bencana, ya, yaitu badai Covid atau pandemi Covid-19, ya. Bencana alam masih ada, semuanya masih ada, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, sehingga kita ya seringkali hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Ya, krisis kesehatan saat ini melanda seluruh dunia rata, makanya disebut pandemi. Ya, pandemi. Ya. Ibu yang dikasih Tuhan, korban-korban sudah berjatuhan, yang sakit, yang meninggal, ya, begitu banyaknya, ya, bahkan sudah dulu kita berpikir, oh teman kita, tetangga kita, sekarang sudah keluarga kita, orang sekantor dengan kita, begitu dekat, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, bencana ini, ya kita tetap berdoa. Ya segera kita bisa lalukan, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sebetulnya hal ini pernah terjadi pada zaman rasul-rasul, ya. Pada waktu itu terjadi bencana kelaparan, akan terjadi bencana kelaparan dan melanda seluruh dunia, ya. Jadi kalau sekarang pandemi, ya, kalau sekarang ini krisis kesehatan, ya, penyakit yang melanda seluruh dunia ini. Pada waktu zaman rasul-rasul adalah kelaparan melanda seluruh dunia, ya. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, ya, di mana pada saat itu kelaparan melanda seluruh dunia, ya, akan melanda, ya, bahkan terus melanda, ya. Kita baca dalam Alkitab kita, ya, kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27-28. Demikian firman Tuhan, ya. Pada masa itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang di antara mereka yang bernama Agabus
bangkit oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius, ya. Pada waktu itu, pada masa itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem dikatakan. Dan seorang di antaranya mereka yang bernama Agabus bangkit oleh roh dan mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Ya, tidak hanya kelaparan yang besar, tidak hanya di Israel, seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan. Ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Ya, ini saya pikir-pikir sama dengan saat ini. Seluruh dunia terlanda COVID-19. Ya, pandemi yang luar biasa. Ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Mari kita pelajari kisah ini yang cukup menarik, ya. Cukup menarik bagi saya. Mari kita pelajari bersama-sama, ya. Apa yang dilakukan oleh jemaat pada saat itu, apa yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu, ya. Bahaya kelaparan yang besar menimpa seluruh dunia. Jadi semacam pandemi saat ini, ya. Kalau sekarang nih krisis kesehatan, ya kalau saat itu berarti krisis tentang pangan, bahaya kelaparan, ya. Yang ujung-ujungnya runtuhnya ekonomi, ya. Ibu Bapak kasih Tuhan. Mari kita pelajari apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan saat itu, ya. Ada jemaat Tuhan, ada murid Tuhan. Apa yang dilakukan? Ini ada seorang nabi bangkit dan mengatakan seluruh dunia akan terjadi kelaparan besar. Ini berita seorang nabi. Apa respon murid-murid Tuhan pada waktu itu? Di sini saya catat, Ibu Bapak kasih Tuhan, ada dua. Yang pertama, murid-murid memutuskan mengumpulkan sumbangan sesuai kemampuan masing-masing. Ya, setelah mendengar ada kelaparan besar, ya, murid-murid ini mengumpulkan sumbangan. Ya, segera memutuskan mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya, ini sudah sejak zaman rasul-rasul. Ya, kalau kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, yang mampu sedikit nyumbang sedikit, yang mampu banyak nyumbang banyak. Ya, jangan ada yang tidak nyumbang, kan gitu ya. Waktu itu murid-murid memutuskan mengumpulkan sumbangan sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian tidak hanya dikumpulkan, Ibu Bapak, ya. Di mana yang kedua dikatakan mereka mengirimkan kepada saudara-saudaranya yang ada di Yudea. Dikumpulkan kemudian dikirimkan, ya. Beberapa waktu yang lalu sebelum Satgas Covid dibentuk, kita pernah membentuk tim untuk membantu korban bencana alam, ya, baik di NTT maupun di Malang Selatan. Kalau Ibu Bapak masih ingat, kita juga mengumpulkan sumbangan, ya. Ada yang berupa uang, ada yang berupa pakaian, baju, ya. Semua kita kumpulkan, ya, pada waktu itu kita kumpulkan, ayo kita kumpulkan di gereja. Kemudian dikirimkan, ya, ada tim yang ke Malang, ada tim yang mengirimkan ke NTT, ya. Ibu Bapak, itu semua adalah kehendak Tuhan. Luar biasa, saya bangga dengan sahabat-sahabat saya, jemaat yang luar biasa, hamba Tuhan, ya. Begitu saya ngomong, bergerak, ya, luar biasa. Kumpulkan, kirim, ya. Mereka biarlah hidup kita menjadi berkat seperti zaman rasul-rasul itu, ya. Bapak yang dikasih Tuhan. Dan ini murid-murid ini membentuk satgas, ya, satgas seperti kita atau kita seperti murid-murid pada waktu itu membentuk satgas untuk mengumpulkan sumbangan dan mengirimkannya. Saya yakin ini bukan kerja mudah, ya, bukan kerja ringan, kerja berat, tetapi mereka semuanya bersatu, ya, membentuk satuan tugas. Ya, mungkin ada bagian dana, ada bagian konsumsi, ada bagian komunikasi, ada bagian transportasi, dan lain sebagainya, ya. Mereka membuat satgas untuk mengumpulkan sumbangan
dan mengirimkan kepada saudara-saudara yang di Yudea. Ya, ini Ibu Bapak dapat baca, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-29. Ya, mari kita baca sama-sama. Ya, Kisah 11 ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ya, jadi setelah murid-murid mendengar apa kata Nabi Agabus, mereka merespon dengan cepat. Mereka segera memutuskan, ayo kumpulkan sumbangan. Ya, kumpulkan dan kita utus ya beberapa orang untuk mengirimkan sumbangan tersebut. Ya, ini sungguh luar biasa. Ya, puji Tuhan kalau Jemaat Bethesda Gateway rupanya meneladani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang rasul-rasul, tentang ya murid-murid Tuhan pada zaman Kisah Para Rasul. Ya, Ibu Bapak, yang menjadi pertanyaan begini, ya, pertanyaan saya juga, mungkin pertanyaan kita, apakah keadaan mereka baik atau lebih baik sehingga mereka mengirimkan sumbangan? Ya, biasanya kan begitu ya, keadaan kita baik, sana tidak baik, kita bantu. Ya, tetapi dalam hal ini Ibu Bapak yang kasih Tuhan, rupanya keadaan mereka yang nyumbang itu juga tidak baik, ya, kurang baik, ya. Mereka lagi tersebar, mereka lagi dikejar-kejar setelah Stefanus dihukum mati, ya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, Alkitab menyatakan keadaan mereka juga tidak baik. Apa buktinya sekarang? Apa buktinya? Ya, mereka lagi tersebar karena setelah penganiayaan kepada Stefanus. Stefanus setelah dihukum mati, ada penganiayaan, mereka tersebar, lari. Ya, Bapak, saya bacakan saja di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, sementara itu banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul setelah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Ya, mereka tersebar, ya, ke Siprus, ke Fenisia, ke Antioquia. Ya, dalam kisah ini, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, ini adalah jemaat yang tersebar ke Antioquia. Ya, nanti saudara baca seluruh ayat tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, disinilah juga murid-murid pertama kali disebut Kristen di Antioquia. Ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, ya, mereka di sini tersebar, ya, tersebar sampai ke Antioquia, ya, Siprus dan lain sebagainya. Ya, ya, Ibu Bapak saudara yang kasih Tuhan, ya, di sini sungguh luar biasa. Ya, mereka tersebar, mereka lagi, kalau sekarang mungkin lagi mengungsi gitu ya, lagi mengungsi, tetapi luar biasa, mereka mau membantu, ya. Jadi mereka mau memberi sumbangan padahal keadaan mereka kurang baik, ya. Ini perlu kita ingat dan kita catat, keadaannya kurang baik. Jadi seringkali yang kita temui kan begini, nyumbang enggak, apa aku dewe gak enak kok, aku dewe kurang kok, buat apa nyumbang, ya. Aku sendiri kekurangan, aku masih banyak urusan, aku masih banyak kepentingan, ya. Jadi biar yang lain saja nyumbang. Ini jemaat di Antioquia ini, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mereka dalam keadaan tersebar, tapi mereka peduli, ya, peduli membantu jemaat yang di Yudea, ya. Sekarang pertanyaannya demikian, ya, mengapa mereka mau memberi sumbangan padahal keadaan mereka juga kurang baik? Ini bisa kita catat, kita renungkan. Mengapa mereka mau memberi sumbangan padahal keadaan mereka kurang baik? Ya, beberapa hal sini saya catat, saya tidak bacakan ayatnya, nanti Ibu Bapak baca sendiri di rumah, ya, catat baik-baik. Yang pertama, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-19,
itu mengatakan bahwa mereka adalah orang setia dan tetap setia memberitakan Injil. Ya. Rupanya mereka adalah orang yang setia dan tetap memberitakan Injil, seperti yang kita baca tadi. Ya, mereka tersebar, tetapi mereka tetap memberitakan Injil. Ya, yang pertama, ya di dalam ayat 19, mereka adalah orang-orang yang setia. Ya, dalam pelariannya, dalam ketersebarannya ini, mungkin dalam pengungsiannya, mereka tetap memberitakan Injil. Ya, ini mengapa yang tadi saya katakan, mengapa mereka mau memberi sumbangan padahal keadaan mereka kurang baik. Ya, yang pertama karena mereka adalah orang setia dan mereka setia memberitakan Injil. Yang kedua, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, di dalam ayat 24 menyatakan demikian. Murid-murid adalah orang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, rupanya mengapa mereka mau memberi sumbangan? Rupanya mereka orang-orang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, ini kita catat nanti ayat yang ke-24. Ya, kemudian ayat yang ke-25. Ya, ini alasan mengapa mereka memberi sumbangan. Rupanya murid-murid itu terus mau mengajarkan firman Tuhan. Dan juga jemaat mau belajar akan firman Tuhan. Jadi murid dan jemaat ini saling mengisi. Jemaat mau belajar firman Tuhan, murid-murid mau mengajar firman Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang baik dan penuh dan dengan Roh Kudus. Kemudian yang selanjutnya, kenapa mereka mau menyumbang? Ya, rupanya di dalam ayat 21 mengatakan tangan Tuhan menyertai mereka. Ya. Jadi di dalam keadaan yang kurang baik ini, Ibu Bapak, kalau tangan Tuhan menyertai kita, itu keadaan yang kurang baik menjadi baik. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur api. Kenapa dia tenang-tenang saja seperti jalan-jalan di batu sejuk? Ya, karena ada tangan Tuhan. Tuhan menyertai dia. Kenapa Daniel tenang-tenang saja di dalam gua singa? Apa singanya tidak ganas? Ganas, singanya tetap ganas. Tetapi tangan Tuhan menyertainya. Ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, murid-murid ini dan jemaat ini dalam keadaan kurang baik. Tetapi mengapa mereka mau menyumbang? Karena Tuhan menyertai mereka. Ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Dan juga Ibu Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-30, ayat yang terakhir di dalam nats yang kita pelajari hari ini. Semua mau ambil bagian apapun jabatannya. Ya. Jadi mulai jemaat biasa, mungkin aktivis, koordinator, ya toh. Kemudian kalau sekarang diaken sampai gembala, apapun jemaatnya, mereka ambil bagian. Ya, puji Tuhan. Saya juga bangga dengan teman-teman saya, jemaat Bethesda Gateway. Kita mau bersatu, bahu-membahu, mengumpulkan sumbangan, ya, untuk membantu teman-teman kita, sahabat kita yang terpapar COVID-19. Ya, sungguh luar biasa. Ini kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kalau Tuhan bukan menggerakkan, kita tidak bisa bersatu seperti ini. Ya, sungguh luar biasa Ibu Bapak kasih Tuhan. Ya, di sini tadi saya berikan beberapa alasan mengapa dalam kondisi kurang baik kok mau menyumbang. Itu tadi beberapa alasan. Ya, mereka bersatu, mereka setia, mereka belajar firman Tuhan, mereka orang baik dan lain sebagainya. Ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Ya, seperti Bapak Ibu Saudara ketahui, ya, gereja kita telah membentuk Satgas COVID-19. Ya, dengan misi menggerakkan jemaat, membantu jemaat, menggerakkan jemaat mulai peduli kepada jemaat, ya, seperti yang dilakukan murid-murid pada saat zaman rasul-rasul, ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari, ya, saya lewat kesempatan ini, mari kita support Satgas yang telah terbentuk. Mereka relawan, mereka tidak dibayar. Mereka dengan kesukaan, dengan kerelaan hati ambil bagian di dalam gerakan ini, ya. Menurut talenta, menurut bagian masing-masing. Mereka melakukan tugasnya
Sungguh ya, saya berikan acungan jempol. Luar biasa ya, ambil bagian ya. Mereka tidak hanya berdoa saja, berdoa saja, enggak. Mereka bekerja, mereka menyumbang tenaga, pikiran, uang, materi, apapun, obat-obatan ya. Mereka lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sakit ataupun yang terpapar ya. Ibu Bapak sudah kasih Tuhan, gerakan ini rupanya tidak hanya kita ya, banyak orang mulai tergerak ya. Jadi kalau orang di luar sana juga tergerak, masa kita anak-anak Tuhan tidak tergerak ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya ini pas memompakan ban mobil saya. Sambil menunggu mompa, rupanya ada orang yang membawa nasi bungkus ya. Enggak tahu berapa, mungkin ada 100 bungkus mungkin. Dia berhenti, dia kasihkan kepada ada 3 teman kita, abang becak, kasih nasi bungkus. Kemudian abang becak itu membawa kepada tukang tambal ban di mana saya membawa ban. Pak, sarapan Pak, ini tadi ada orang yang memberikan. Ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Siapa enggak tahu? Ya, orang ini juga menyumbang rasanya tanpa pamrih. Enggak ada mereknya, nyumbang dari mana. Tetapi rupanya ada orang yang tergerak menyumbang dalam kondisi krisis keuangan, krisis ekonomi ini. Ada orang-orang yang mungkin kehilangan pekerjaan, becak pun mungkin sepi, tambal ban sepi. Karena pada waktu itu ya tambal ban ini 11:30 sudah pulang katanya, ya sepi Ibu Bapak. Tapi ada orang yang peduli, ya. Mari Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita peduli, ya. Jemaat, peduli jemaat, sesuai dengan misi dan sesuai dengan tema khotbah saya hari ini. Mari sebagai jemaat kita peduli dengan jemaat yang lain. Kita yang sehat, kita membantu yang sakit. Kita yang berlebihan, kita memberi. Bahkan di dalam kekurangan pun jemaat di Antioquia ini mau menyumbang, ya, mau menyumbang dengan sukarela, ya. Ikutlah, ya, partisipasi di sini dalam doa, ya, dalam daya, dalam dana, ya. Doa saja tidak cukup, ya. Dana saja tidak cukup, daya saja tidak cukup. Jadi ada 3D, ya. Doa, daya, dan dana, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya yakin bahwa jemaat Bethesda Gateway diberkati oleh Tuhan, ya. Percayalah, dengan kita menyumbang tidak membuat kita menjadi miskin, ya. Seperti murid-murid dan jemaat zaman rasul-rasul, mereka memberikan sumbangan. Waktu mendengar Nabi Agabus menyampaikan ada kelaparan besar, mereka langsung memutuskan mengumpulkan sumbangan dan mengirimkannya, ya. Jadi Ibu Bapak yang kasih Tuhan, lewat kesempatan ini saya selaku gembala juga dan mewakili Satgas Covid GBI atau Bethesda Gateway mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan sumbangan, ya, baik itu berupa dana, baik itu berupa obat atau vitamin, baik itu berupa makanan siap saji, mungkin sepiring nasi, sebungkus nasi, ya, untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Sungguh, ya, budi baik Ibu Bapak Saudara tidaklah sia-sia. Tuhan mencatat. Dan selaku gembala dan mewakili Satgas Covid, saya ucapkan terima kasih, ya, atas partisipasi Ibu Bapak semuanya. Sekecil apapun itu sangat berarti, ya. Karena ada pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya. Seberat apapun kalau kita pikul bersama-sama akan menjadi ringan, ya. Beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti rapat by Zoom ibu-ibu Bethesda Gateway. Sungguh luar biasa. Ternyata ibu-ibu Bethesda Gateway adalah ibu-ibu yang luar biasa. Kalau zaman perang Baratayuda itu Sri Kandi, seorang wanita tapi menjadi prajurit tempur, ya. Saya yakin bahwa wanita atau ibu-ibu Bethesda Gateway adalah
prajuritnya Kristus ya, untuk ikut sama-sama memerangi pandemi COVID-19 ya. Ibu Bapak ini kasih Tuhan ya, kiranya lewat firman Tuhan hari ini, mari kita teladani apa yang dilakukan murid-murid dan jemaat pada waktu itu ya. Mendengar berita ada kelaparan, nyumbang, mengutus orang nyumbang. Mari ya, Satgas ini sudah dibentuk, support yang sudah membantu, puji Tuhan, yang belum, mari ya, ulurkan tangan, kita bahu-membahu, kita membantu ya jemaat yang lagi mengalami masalah dan persoalan ya. Saya kira demikian firman Tuhan, saya tidak panjang lebarkan, kiranya Tuhan Yesus berkati ya. Amin. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kita segera akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu pada hari ini, di mana dengan tema jemaat, peduli kepada jemaat. Biarlah kami boleh meneladani jemaat di Antioquia, murid-murid pada waktu zaman rasul-rasul, di mana mereka merespon dengan baik, membantu saudara-saudara di tempat lain, di Yudea, yang sedang dilanda kelaparan. Memberkati Satgas COVID yang telah terbentuk, berikan Tuhan semangat, berikan persatuan untuk terus bekerja sama, membantu, menolong jemaat yang membutuhkan. Bagi anak-anak-Mu yang memberikan sumbangan, apapun bentuk sumbangan itu, berapapun besarnya, kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih, saatnya juga kami akan masuk dalam perjamuan suci. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan. Saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Diharapkan Ibu Bapak semuanya untuk saling melayani, mempersiapkan hosti dan anggur, ya saling melayani. Dan kalau Ibu Bapak sudah siap, saya undang Ibu Bapak semuanya untuk bangkit berdiri. Ragaku
Kalau pada saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus, sebelum kami makan dan minum tubuh dan darah Kristus, Tuhan sekali lagi koreksi hati dan pikiran kami. Kalau masih ada dosa dan pelanggaran, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami, sucikan kami Tuhan, sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami dengan berlayak, Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Inilah tubuh Kristus. Mari kita kenang sejenak karya salib, di mana Tuhan Yesus harus dimahkotai duri, dicambuk, dan harus memikul kayu salib, bahkan harus dipaku di Bukit Golgota. Semuanya dilakukan karena Dia mengasihi kita. Dia menggantikan kita, bukan karena salah atau pelanggarannya. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, sebentar saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita makan dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang mari kita angkat cawan minuman ini lebih tinggi dari kepala kita. Inilah darah Kristus, darah perjanjian, darah anak domba Allah yang telah tercurah di Golgota, membasuh dosa saudara dan saya. Lewat darah Kristus kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita minum dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi suatu peringatan bagi aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum tubuh dan darah Kristus, ini menjadi memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak, saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan minuman yang atasnya kita naikkan syukur ini? Bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum dengan percaya. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur atas pengorbanan Tuhan di kayu salib, atas persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus pada hari ini. Oh haleluya. Ucapkan syukur Tuhan.
sembah Dia, ucapkan syukur pada Dia. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Ucapkan syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah wa takasih. Ya Allah wa Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kami sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kami. Kami manunggal dengan Engkau Tuhan. Kami percaya kalau kami bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama dengan kami. Apapun persoalan kami Tuhan sudah selesaikan. Apapun sakit kami Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih memberkati umat-Mu semuanya Tuhan. Kiranya apapun menjadi masa persoalannya, apapun sakit penyakitnya Tuhan sudah pulihkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Silakan Ibu Bapak duduk. Saya akan berikan beberapa pengumuman ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, seperti kita ketahui bahwa saat ini kita masih mengikuti arahan pemerintah, di mana pemerintah melaksanakan PPKM ya, level 3, level 4 ya, di mana semuanya dibatasi. Untuk apa? Untuk mencegah atau memperlambat laju daripada penyebaran COVID-19. Sudah banyak korban yang sakit, yang meninggal dunia. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap jaga kesehatan kita, ikuti protokol kesehatan, ya, sehingga tidak ada satupun kita yang terpapar, ya. Untuk itu, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, demi keselamatan bersama, ya, rekaman, ya, ataupun ya seluruh acara yang biasanya kita adakan di gereja dengan terpaksa sementara, ya, saya pindahkan kembali ke rumah saya, ya. Bapak doakan supaya pandemi ini segera reda dan kita boleh kembali rekaman di gereja, bahkan kita boleh kembali beribadah di gereja, ya. Semuanya itu kita rindukan, ya. Kita rindu beribadah bersama, kita rindu juga berjumpa dengan saudara-saudara kita untuk saling menguatkan, saling mendukung dan lain sebagainya, ya. Tetap berdoa, ya, untuk Tuhan supaya segera melalukan, dan bagi mungkin teman kita, keluarga kita doakan sehingga yang sakit disembuhkan, ya. Puji Tuhan, beberapa teman kita, sahabat kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, ya. Puji Tuhan, beban kasih Tuhan, untuk itu gereja sudah membentuk Satgas, ya, Satuan Tugas COVID-19 yang dikoordinasikan oleh Bapak Pendeta Dairus Hendrik atau Pak Ari, ya. Bu Bapak kiranya support, ya, Satgas ini, ya, supaya mampu melaksanakan, ya, gerakan ini di mana jemaat membantu jemaat, ya. Semuanya mari bahu-membahu kita gotong royong untuk meringankan beban
atau membantu rekan-rekan kita, mungkin keluarga kita yang terpapar COVID-19 ya. Puji Tuhan, dan Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kalau Ibu Bapak ada ya yang terpapar, saya mengharapkan tidak ada lagi. Tetapi kalau ada, hubungi sekretariat ya. Hubungi sekretariat dan hubungi juga petugas sekretariat ya, sehingga Satgas segera bisa ambil bagian untuk bertindak, berdoa dan membantu jemaat yang lagi terpapar ya. Tetapi kita berdoa supaya tidak ada satupun lagi yang terpapar ya. Bapak dikasih Tuhan, program ini adalah jemaat peduli jemaat, jemaat membantu jemaat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tergerak ya, silahkan memberikan bantuan ya, bisa berupa dana ya. Ada tim dana, bisa menyumbang vitamin ya, yang disarankan dokter ya, yang sesuai dengan sakit ini. Dan juga Ibu Bapak bisa ikut ambil bagian dalam memberikan sumbangan berupa makanan siap saji ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi isoman atau isolasi mandiri ya. Percayalah, kalau kita kerjakan bersama-sama, meskipun itu berat, menjadi ringan ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Bapak dikasih Tuhan, untuk penyaluran dana dan sebagainya ada rekening khusus untuk mengcover dana-dana Ibu Bapak dan semuanya untuk dikelola, untuk disalurkan sesuai dengan yang diperlukan ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain ya. Kita tetap berdoa untuk keluarga kita, anak-anak kita, juga pemerintah kita, supaya dalam masa pandemi ini kita tetap bersukacita, tetap damai, dan pemerintah segera bisa mengakhiri ya, atau menghentikan laju pandemi 19 ya. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, saya undang Ibu Bapak kembali bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Kembali kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan Engkau Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Atas selesainya ibadah kami pada hari ini, sungguh kami mengucap syukur karena Engkau telah pimpin ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, dan kami sudah bersama-sama mendengarkan apa kata firman Tuhan, dan juga kami boleh sama-sama Tuhan boleh masuk dalam perjamuan kudus, memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu yang telah setia beribadah walaupun masih online Tuhan. Dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik pujian, musik, dan tim recording. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu. Kalau mungkin hari ini
ada yang sakit, apapun sakitnya, dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Saya berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, kiranya berikan semangat, ketekunan Tuhan. Boleh belajar dengan baik, walaupun belum tatap muka. Dan juga berdoa, Tuhan Yesus, anak-anakmu yang terdampak COVID-19, mungkin pekerjaannya sepi, mungkin PHK, kiranya Tuhan juga berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, ibadah doa malam, ibadah FC. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah. Berikan hikmat Tuhan, kiranya boleh membawa negeri ini menuju masyarakat adil dan makmur, dan segera bisa mengendalikan laju pandemi COVID-19 dengan secepat-cepatnya. Terima kasih, saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Sebelumnya kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedatangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, dan lebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.